Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu Info Kapit hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup dan segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah pada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diberi tema janji dan kuasa Allah. Janji dan kuasa Allah. Kita ketahui bahwa kuasa melambangkan dengan sebuah kekuatan, dilambangkan dengan sebuah hak ataupun kekuatan yang didasarkan kepada segala apa yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, ketika dikatakan berkuasa, artinya segala yang ada di hadapannya di bawah daripada wewenang dan kehendaknya. Demikianlah sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, segala sesuatu yang ada yang diciptakan ini merupakan di bawah kuasa oleh Allah. Oleh karena itu, ketika dikatakan kuasa Allah, mau menyatakan bahwa segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah dan tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada kendali dan kehendak Allah tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita masuk ke dalam kata janji, janji merupakan suatu ikatan atau komitmen yang dinyatakan oleh kedua belah pihak yang bersepakat untuk mewujudkan sesuatu. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan sesuatu. Oleh karena itu, dan janji itu biasanya dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang disepakati bersama. Dan pada firman Tuhan pada saat ini merupakan janji Allah kepada segenap ciptaan dan seluruh makhluk yang ada dan juga manusia tentang pemeliharaan Allah di dalam kelangsungan hidup daripada keutuhan ciptaan tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya kitab ini atau firman Tuhan pada saat ini didasarkan dengan kejadian air bah, di mana yang didasarkan oleh kekecewaan Allah kepada dosa yang diperbuat oleh makhluk hidup, sehingga
dengan dosa tersebut Allah menjadi kecewa. Dengan kekecewaan ini, dengan kekecewaan melihat seluruh ciptaan ini, dikatakan Allah menyesal. Dan Allah berinisiatif untuk menghancurkan segala makhluk. Namun Allah menetapkan Nuh dan keluarganya dan anak-anaknya serta sepasang binatang diselamatkan melalui membuat bahtera untuk menjadi selamat dari air bah tersebut. Saudara terkasih yang dalam Kristus Yesus, setelah air bah surut, setelah 40 hari hujan deras dan menjadi tergenang seluruh ciptaan itu, maka setelah surut air bah tersebut, yang pertama yang dilakukan oleh Nuh, kalau kita membaca pasal 8 ayat 20 adalah dia mendirikan mezbah untuk Allah. Artinya, keselamatan yang diterima oleh Nuh dilanjutkan dengan ibadah. Setelah didirikan mezbah itu, dia mempersembahkan kurban untuk Allah. Dan inilah letak daripada perubahan hati Allah. Kalau kita baca pasal 8 ayat 21 dan ayat 22, dikatakan, maka Allah menyatakan janjinya. Allah tidak akan membinasakan lagi. Ayat 22, dan Tuhan mengatakan selama musim bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dirubah dari kata kutuk menjadi berkat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, artinya ketika manusia sudah memulai menyadari akan kuasa Allah dalam hidupnya, di sana dimulai janji Allah. Bahwa janji Allah bukan berdiri sendiri, namun dilihat oleh Allah sesuatu yang baik dari manusia ciptaan Allah tersebut. Saudara terkasih, ketika manusia yaitu Nuh mempersembahkan kurban kepada Allah, kemudian Allah menyatakan bahwa akan menghentikan air bah, kemudian musim menabur dan menuai akan terus berlanjut, dilanjutkan dengan sebuah sikap, dan aku akan memberikan tanda yang akan menjadi keselamatan, tanda mengusir ataupun mengingatkan akan janji yang sudah dibuat oleh Allah. Perjanjian Allah dibuat oleh Allah, namun didatangkan dari sikap manusia. Kemudian Allah berjanji dan mengatakan bahwa tidak akan mendatangkan air bah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, air bah bisa saja membuat trauma yang besar bagi manusia, bagi Nuh dan keturunannya. Air bah bisa saja menjadikan sebuah duka yang sangat berat bagi mereka. Namun ketika air bah surut, yang dilakukannya adalah memuji Tuhan, bukan untuk menyalahkan Tuhan. Kemudian ketika Tuhan mengatakan, aku akan menaruh busurku di langit, dan sebagai tanda bahwa aku akan mengingat perjanjianku. Saudara terkasih, bahwa Allah menyatakan sebagai tanda atas apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, agar manusia merasa nyaman bahwa makhluk tidak akan pernah lagi dimusnahkan oleh air. Maka Allah menaruh busur di langit. Artinya Allah mengikat janjinya dengan manusia dan seluruh makhluk. Dan seluruh makhluk dan manusia menjadi merasakan kenyamanan oleh karena ada busur sebagai tanda janji daripada Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata janji Allah yang penuh dengan kuasa tersebut menjadikan sebuah kenyamanan, kelangsungan hidup daripada seluruh ciptaan menjadi dijamin oleh karena janji Allah tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus menyadari dalam kehidupan kita bahwa hidup kita di bawah kuasa Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, ketika kita menyadari hal demikian, mari kita lanjut dengan apa yang sudah dijanjikan Allah bagi kehidupan kita. Apa yang sudah dijanjikan Allah bagi kehidupan
sebagai orang percaya. Ini adalah minggu invokavit, artinya dia akan memanggil aku. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu penuh kuasa dan kita hidup di dalam janji-janji Allah, maka kita harus mengingat terhadap janji Allah tersebut dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita hidup di dalam janji Allah. Kita hidup bersama dengan Allah untuk menjalani segala kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita hidup, mari kita sadari bahwa Allah menjanjikan kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan kita. Sebagai Nuh, bisa saja dia akan merasa sedih karena kehilangan segalanya. Namun, dia menjadi terberkati karena dia hidup di dalam janji Allah. Sebagai orang percaya, bisa saja kita memiliki trauma oleh karena persoalan, pergumulan, penyakit, dan berbagai hal yang terjadi. Namun sebagai orang yang percaya, yang mengingat kepada janji setia Allah, maka kita akan menjadi hidup nyaman karena ada Allah yang tetap mewujud nyatakan dan memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan pada saat ini, maka jelaslah bagi kita bahwa ketika Allah mengungkapkan janjinya dan setia kepada janjinya, demikianlah hendaknya hidup orang percaya. Dia harus setia di dalam janjinya. Dia harus setia untuk melakukan apa yang sudah dikomitmenkannya. Yang kedua, apa yang dijanjikan oleh Allah adalah kebaikan untuk seluruh ciptaan. Sehingga ketika orang yang sudah hidup di dalam janji Allah, dia akan hidup nyaman sesuai dengan apa yang sudah dianugerahkan Allah dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, janji yang dinyatakan oleh Allah memperlihatkan kuasa Allah yang besar, bahwa dia berotoritas atas segala sesuatu. Janji yang diungkapkan oleh Allah memperlihatkan kebesaran Allah, kekuatan Allah, dan kuasa Allah nyata di dalamnya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, mari kita hidup di dalam kuasa Allah dan kita mengimani janji-janji Allah dalam kehidupan kita, sehingga kenyamanan akan menjadi bagian milik kita dan kita hidup di dalam melihat segala apa yang sudah dijanjikan Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman ini mau mengingatkan kita, Nuh yang mendapatkan trauma oleh karena air bah yang besar, namun mendapatkan anugerah, yaitu janji untuk keselamatan yang diberikan. Kita yang hidup dengan dosa ini sudah hidup di dalam janji Allah, dan tetaplah pegang janji setia Allah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Peganglah Yesus dalam hidup. Kita sebagai orang percaya hidup di dalam janji Allah. Kalau kita menghitung sebanyak 7 kali dinyatakan pada firman saat ini, yang menyatakan, yang menekankan, di mana ketika sering diulang-ulang mau menyatakan bahwa itu sesuatu yang sangat penting, yang mau sangat penting diingat bagi kehidupan kita. Ketika kita mengingat janji Allah, maka kita akan mengingat kuasa dan kebaikan Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari hidup di dalam kuasa dan kebaikan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa Allah sudah berjanji dan akan menepati segala janji. Karena ketika kami hidup mengingat akan janji Allah, kami akan merasakan kenyamanan. Kami akan merasakan kuasa Allah berjalan dalam hidup kami. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus